Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Randu. Umurku waktu itu baru lewat 20-an. Aku baru nikah setahun dan anakku baru lahir. Kerja serabutan pernah aku jalani. Jadi kuli bongkar, ikut proyek, apa saja. Tapi penghasilan tidak tentu. Kadang pulang bawa uang, kadang cuma bawa capek. Saat ada lowongan satpam di sebuah pabrik sepatu di Cikarang, aku langsung daftar. Orang bilang pabrik itu besar, gajinya lumayan, dan bisa lembur. Aku cuma mikir, yang penting dapur ngebul. Tesnya cepat, wawancara juga tidak ribet. Besoknya, aku ditelepon dan disuruh masuk. Yang bikin aku agak kaget, hari pertama langsung dapat jaga malam. Sore itu aku berangkat dengan seragam baru yang masih kaku. Sepatu hitamku masih mengkilap. Di jalan, aku sempat baca doa pelan-pelan. Aku bukan orang penakut, tapi jaga malam di tempat asing itu tetap bikin dada tidak enak. Pabriknya kelihatan dari jauh. Pagar besi tinggi, pos satpam di depan, dan lampu sorot di beberapa titik. Bangunannya luas. Ada gedung produksi utama, ada ruang mesin, ada kantin, ada parkiran, dan katanya ada gudang besar di belakang. Aku sampai jam 6 lebih. Langit Cikarang malam itu panas dan lembab. Di pos sudah ada 3 orang satpam. Yang pertama, bapak-bapak berumur, badan tegap, kumisnya tebal. Itu Pak Darto. Dia menatap aku dari ujung kepala sampai kaki, lalu mengangguk pelan. Yang kedua pria seusia aku, kulitnya sawo matang, senyumnya gampang keluar, itu Ujang. Yang ketiga, pria agak tinggi, mukanya datar, tatapannya tajam seperti orang kurang tidur, itu Bima. Pak Darto langsung jelasin aturan, jadwal patroli tiap 1 jam, titik ceknya banyak, pintu gudang belakang harus dipastikan terkunci, ruang mesin tidak boleh dimasuki sendirian. Kunci cadangan ada di laci pos, tapi tidak boleh dipakai sembarangan. Mandor Joko datang sebentar. Dia bilang produksi sudah selesai. Sebagian karyawan sudah pulang. Tinggal staf administrasi 2 orang yang kadang lembur. Aku sempat nanya soal gudang belakang. Mandor Joko diam sebentar, lalu menjawab singkat. Gudang itu dulu pernah kebakaran, tahun-tahun sebelum kamu masuk. Banyak barang habis dan ya ada yang tidak sempat keluar. Dia tidak melanjutkan. Dia cuma tepuk bahuku lalu pulang. Jam 7 malam, gerbang depan ditutup sebagian. Suara besi beradu itu menggema panjang. Dari titik itu, suasana berubah. Seperti pabrik ini mendadak jadi dunia lain. Lampu-lampu neon di halaman menyala, tapi tetap terasa gelap. Karena bangunannya terlalu besar dan sudut-sudutnya terlalu banyak. Pak Darto bagi tugas. Aku sama Ujang dapat patroli pertama, keliling area depan dan produksi. Bima jaga pos dulu, nanti gantian. Aku jalan bareng Ujang. Di tangan kanan aku bawa senter, di pinggang ada HT. Ujang bawa buku cek dan kunci ring besar yang bunyinya kring-kring tiap langkah. Area produksi sudah kosong, tapi mesin-mesin besar masih berdiri seperti raksasa yang tidur. Lantai keramiknya dingin. Bau lem sepatu masih terasa, bercampur bau karet. Ujang mencoba bikin suasana santai. Kang Randu, biasanya malam pertama paling berat. Habis itu biasa saja, katanya. Aku ketawa kecil. Berat kenapa? Ujang menoleh. Suaranya turun sedikit. Soalnya belum kenal penghuni sini. Aku berhenti sebentar. Penghuni? Ujang cepat-cepat melambaikan angan. Bercanda. Tapi serius, jangan sok jago. Kalau ada apa-apa panggil. Kami lanjut. Di dekat pintu darurat, senterku menangkap bekas gosong di dinding. Seperti pernah ada api besar menjilat bagian itu. Catnya menggelembung, dan ada aroma hangus tipis yang anehnya masih menempel. Padahal kebakarannya sudah lama. Aku coba fokus kerja. Aku cek pintu, terkunci. Aku catat dalam hati.
Lalu kami pindah ke lorong menuju ruang kantor. Saat melewati lorong itu, lampu neon di atas tiba-tiba kedip-kedip. Sekali, 2 kali, lalu normal lagi. "Listriknya suka gitu?" tanyaku. Ujang tidak langsung jawab. Dia cuma mempercepat langkah. Di ujung lorong ada kaca besar yang menghadap ke dalam ruang produksi. Dalam pantulan kaca itu, aku sempat merasa ada bayangan berdiri di belakang kami. Aku refleks menoleh. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku pikir itu cuma efek lampu. Sampai jam 8 lebih, patroli pertama selesai. Kami balik ke pos. Bima yang jaga pos menyambut dengan wajah datar. "Gimana?" tanyanya. "Biasa," jawab Ujang, "terlalu cepat." Aku duduk sebentar, minum air. Pak Darto sedang merapikan buku tamu. Wajahnya tenang, seperti sudah biasa hidup dalam jam-jam sunyi. Jam 9, Pak Darto ajak aku patroli ke area yang lebih jauh. "Biar kamu hafal jalur," katanya. Kami lewat halaman samping. Angin makin kencang. Pintu-pintu besi di beberapa bangunan kecil bergetar halus. Bunyinya tek, 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 seperti ada yang mengetuk dari dalam. Pak Darto jalan pelan, tapi langkahnya mantap. Aku berusaha meniru. Sampai di dekat gudang belakang, udara berubah. Mendadak lebih dingin, bau hangusnya lebih jelas. Lampu sorot di sudut gudang menyala, tapi cahayanya seperti redup dan kotor. Pak Darto menunjuk gembok besar di pintu gudang. Ini yang paling penting. Dia cek gemboknya, terkunci. Dia coba tarik pintu, tidak bergerak. Lalu dia menatap aku. Dengan suara pelan, Pak Darto bilang, "Sing ati-ati le, ojo sembrono nek rondo." Aku paham, itu bahasa Jawa. Maksudnya hati-hati, jangan sembarangan kalau patroli. Aku mengangguk. "Iya, Pak." Kami balik, tapi baru beberapa langkah, hati di pinggangku mendadak berdesis. Suaranya pecah. Lalu ada bunyi seperti orang napas berat, masuk sebentar, lalu hilang. Aku menatap Pak Darto. Pak Darto tidak kaget. Dia cuma menekan tombol HT. "Bima, pos aman." Suara Bima terdengar normal. "Aman, Pak." Pak Darto mematikan HT. "Sinyal suka ganggu di belakang, jangan ditanggepin." Aku ingin percaya itu cuma gangguan sinyal. Menjelang jam 11, aku dapat tugas patroli lagi. Kali ini sama Bima. Ujang istirahat sebentar. Bima berjalan tanpa banyak bicara, tapi dia selalu menoleh ke sudut-sudut gelap, seperti matanya mencari sesuatu. Kami masuk lorong produksi yang sama. Lampu neon sudah tidak kedip. Semua terasa tenang, bahkan terlalu tenang. Di tengah jalan, Bima berhenti. Dia menunjuk lantai. Di atas keramik ada jejak kaki. Bukan jejak basah, bukan jejak debu biasa. Jejaknya seperti bekas abu tipis, warna abu-abu gelap, membentuk telapak kaki yang jelas. Arahnya dari arah gudang belakang, menuju ruang produksi. "Itu siapa yang lewat?" Bima menatap jejak itu lama. Karyawan sudah pulang semua. Aku angkat HT. "Pak Darto, di lorong produksi ada jejak aneh, kayak abu." Pak Darto jawab cepat. "Jangan ikuti, kalian balik. Cek pintu dekat situ, pastikan terkunci." Kami bergerak cepat ke pintu darurat. Saat sampai, dadaku langsung turun. Pintu itu tidak rapat. Aku yakin tadi sore pintu itu terkunci. Tapi sekarang celahnya terbuka sedikit, cukup untuk tangan masuk. Bima menatap aku, lalu menempelkan telinganya ke pintu. Wajahnya makin kaku. Dari balik pintu ada suara pelan, seperti kain diseret di lantai. Lalu terdengar bunyi krek-krek, seperti sendi orang yang kaku dipaksa bergerak. Aku berbisik, "Bima?" Bima tidak menjawab. Dia pelan-pelan menarik pintu itu, cuma sedikit. Udara dari dalam menyembur keluar. Bau hangusnya tajam sekali, seperti kayu terbakar yang masih panas. Mataku langsung perih. Aku sorotkan senter. Di dalam gelap, tapi di ujung lorong sekitar belasan meter, aku melihat sesuatu. Ada sosok berdiri. Tubuhnya seperti manusia. Bajunya seperti seragam pabrik, tapi penuh bekas gosong. Kulitnya hitam legam, seperti arang. Dia diam saja, menunduk. Dan dari dadanya ada asap tipis yang naik pelan. Aku tidak bisa bergerak. Senterku bergetar.
Cahaya memantul di matanya yang kosong, tapi seperti menatap ke arah kami. Lalu, dari mulutnya keluar suara lirih, patah-patah, seperti orang menahan sakit. "Tolong." Aku mundur satu langkah. Bima langsung menutup pintu dengan keras. "Jangan," katanya singkat, suaranya serak. Kami lari balik ke pos. Kaki rasanya lemas. Di belakang kami, lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Saat sampai pos, Pak Darto sudah berdiri. Wajahnya tidak heran, tapi matanya tajam. "Tadi kalian lihat apa?" tanya Pak Darto. Aku ingin jawab, tapi tenggorokanku kering. Bima yang bicara. "Ada yang dari belakang, Pak. Kayaknya korban kebakaran." Pak Darto menghela napas pelan. Dia menatap jam dinding. Hampir tengah malam. "Ini baru awal. Kalau mau selamat sampai pagi, jangan ada yang sok berani. Mulai sekarang, patroli selalu berdua. Tidak ada yang jalan sendiri." Ujang yang tadi istirahat keluar dari ruang kecil pos. Dia melihat wajahku yang pucat, lalu mendekat. Dengan suara pelan dia bilang, "Aing geus ngomong Kang, tongkat tukang sorangan." Aku hanya bisa mengangguk. Tanganku masih gemetar. Aku kira itu gangguan paling buruk malam itu. Tapi saat aku duduk lagi, dari arah jauh, entah dari ruang mesin atau dari dalam pabrik, terdengar suara tawa berat, pelan, dalam, seperti ada sesuatu yang besar sekali sedang tertawa, tapi ditahan. Lampu pos mendadak meredup sesaat, lalu normal lagi. Aku menatap ke halaman gelap lewat jendela pos. Di kejauhan, dekat bangunan mesin, ada bayangan tinggi berdiri sebentar. Bayangan itu lebih besar dari manusia biasa. Lalu, bayangan itu hilang, seperti ditelan gelap. Dadaku terasa sesak. Aku sadar, malam pertama ini bukan sekedar jaga kerja. Ini seperti ujian nyali, ujian iman, dan ujian hati. Dan jam masih panjang. Masih ada banyak waktu sampai subuh. Setelah kejadian di pintu darurat itu, aku tidak bisa tidur nyenyak walau sudah sampai rumah. Badanku rebah, tapi pikiranku masih di lorong gelap yang bau hangus. Istriku sempat tanya, kenapa wajahku pucat. Aku cuma jawab capek. Aku tidak mau bikin dia ikut takut. Besok sorenya, aku berangkat lagi, masih dengan perasaan yang belum pulih. Aku berharap semalam cuma kebetulan, mungkin cuma halusinasi karena tegang. Tapi begitu aku melihat gerbang pabrik dari jauh, dadaku langsung tidak enak lagi. Seperti tubuhku mengingat lebih dulu sebelum otakku sempat menenangkan diri. Di pos, Pak Darto sudah duduk. Ujang sedang menulis di buku. Bima berdiri di depan papan jadwal merapihkan senter dan HT. Pak Darto bilang malam ini tetap shift malam berempat, tapi ada tambahan tugas. Staf kantor minta penjagaan ekstra di ruang mesin, karena beberapa hari terakhir listrik di area produksi sering turun sendiri. Aku menelan ludah saat dengar kata ruang mesin. "Yang kemarin? Yang bayangan besar itu? Muncul dari arah sana, Pak?" tanyaku. Pak Darto tidak langsung jawab. Dia hanya menatap aku sebentar, lalu berkata, "Yang penting kamu ikuti aturan. Jangan banyak mikir sendiri." Jam 7 malam, gerbang ditutup. Kami mulai patroli. Kali ini Pak Darto yang tentukan rute. Ujang dan Bima duluan keliling area produksi. Aku diminta ikut Pak Darto ke ruang mesin. Jalan menuju ruang mesin lewat koridor panjang. Dindingnya dipenuhi pipa besar. Ada suara air menetes dari suatu tempat. Tik, 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 teratur, bikin kepala makin berat. Di depan pintu ruang mesin ada papan peringatan. Tulisan dilarang masuk tanpa izin. Pintu besinya tebal, catnya sudah kusam. Pak Darto membuka pintu pelan. Begitu terbuka, panas langsung menyergap. Udara di dalam terasa berat, campuran oli, besi, dan sesuatu yang amis. Mesin-mesin besar berdiri rapat. Ada generator, panel listrik, dan beberapa kompresor. Walau sebagian mati, tetap terdengar dengung halus dari mesin tertentu yang masih standby. Lampu di langit-langit kuning redup. Pak Darto duduk di kursi kecil dekat panel. Aku berdiri, memegang senter, menatap sekeliling.
Kalau ada yang aneh, jangan panik, kata Pak Darto. Aku menjawab pelan, iya Pak. 10 menit pertama biasa, tidak ada apa-apa. Aku mulai merasa mungkin aku cuma terlalu takut. Lalu, dari sudut ruangan terdengar bunyi duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu jatuh pelan tapi berat. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Bunyi itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Seperti langkah kaki tanpa alas. Tapi anehnya, langkah itu tidak berjalan maju. Dia seperti berjalan di tempat. Pak Darto mengangkat telunjuk, menyuruh aku diam. Dari sela mesin kompresor, ada suara nafas berat. Seperti orang besar yang sedang menahan marah. Lalu terdengar suara gesekan kuku di besi. Krat, krat, krat. Aku menatap Pak Darto. Pak Darto tetap tenang, tapi tangan kanannya sudah menggenggam tasbih kecil. Dia memutarnya pelan. Aku berusaha menelan ludah. Tenggorokanku kering. Mendadak, panel listrik di depan kami bunyi ceklek. Lampunya mati satu persatu, seperti ada yang mematikan dari ujung ruangan. Suasana jadi makin gelap. Yang tersisa cuma cahaya senterku. Aku sorot ke arah panel paling jauh. Ada bayangan besar menutupi sebagian lantai. Bayangan itu bergerak pelan, tapi tidak terlihat sumbernya. Aku ingin mundur, tapi kaki rasanya berat. Tiba-tiba, dari atas mesin generator, ada sesuatu jatuh. Brak! Aku refleks menyorot senter. Yang jatuh itu bukan baut, bukan alat. Itu helm proyek, gosong di pinggirnya, seperti pernah terbakar. Helm itu menggelinding pelan sampai berhenti dekat sepatu Pak Darto. Pak Darto menatap helm itu lama. Lalu dia berkata, suaranya rendah, "Jangan sentuh." Aku mengangguk cepat. Tapi saat aku mundur setengah langkah, aku merasakan ada hembusan nafas di belakang leherku. Panas, bau hangus, seperti orang yang wajarnya terlalu dekat. Aku membeku. Pelan-pelan aku menoleh. Di belakangku berdiri sosok tinggi besar, hampir menyentuh pipa atas. Badannya hitam, rambutnya panjang kusut, matanya merah redup seperti bara. Mulutnya lebar dan giginya tidak rapi. Tangannya besar, kukunya panjang, hitam, dan kotor. Itu bukan manusia. Aku tidak bisa teriak. Suaraku seperti terkunci. Sosok itu menunduk pelan. Wajahnya mendekat ke telingaku. Lalu berbisik dengan suara berat, seperti berasal dari dada. "Jaga, sini, milik aku." Aku gemetar. Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak mau bergerak. Seperti ada tekanan menahan seluruh badan. Pak Darto berdiri tiba-tiba. Dia menghadap ke arahku, tapi matanya tidak melihat aku. Matanya menatap sosok di belakangku. Pak Darto berkata tegas, "Pergi, jangan ganggu anak baru." Sosok itu tertawa pelan. Seperti suara besi digesek. Lampu ruangan mendadak mati total. Gelap pekat. Hanya ada suara nafas berat di dekatku. Di kegelapan itu, Pak Darto membaca doa cepat, lirih tapi jelas. Aku ikut membaca sebisaku. Aku tidak mau kalah oleh takut. Beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi. Ruang mesin terang redup seperti tadi. Aku menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Pak Darto menatap aku. "Kamu kuat?" Aku menarik napas panjang. "Saya masih bisa, Pak." Pak Darto mengangguk. "Kalau gitu, kita keluar." Kami keluar dari ruang mesin. Begitu pintu tertutup, aku baru sadar bajuku basah oleh keringat dingin. Kami balik ke pos. Ujang dan Bima sudah di sana. Wajah Ujang juga tidak enak, seperti habis melihat sesuatu. "Lu kenapa?" tanya Ujang. Aku belum sempat jawab, Bima memotong. "Tadi di lorong produksi ada langkah kaki,
tapi jalannya terbalik. Aku menatap Bima. Terbalik. Bima mengangguk. Jejaknya mengarah ke depan, tapi suara langkahnya seperti mundur. Dan yang lebih aneh, langkah itu berhenti tepat di depan kaca besar. Ujang menyambung, suaranya pelan. Di kaca itu, saya lihat orang berdiri di belakang saya. Tapi pas saya balik, kosong. Pas saya lihat lagi ke kaca, dia makin dekat. Aku merinding lagi. Pak Darto menyuruh kami duduk. Dia menggambar rute patroli di kertas. Dia membagi area. Katanya malam ini jangan ada yang lewat lorong produksi sendirian. Jika dengar suara, jangan dikejar. Jika lihat penampakan, jangan menantang. Jam 1 malam, telepon pos berdering. Bu Rini dari kantor. Suaranya gemetar. "Pak, tolong Pak. Di kantor ada bau hangus, padahal kami cuma berdua. Lampu kedip-kedip." Pak Darto menjawab tegas, "Tutup pintu kantor, jangan keluar, kami ke sana." Kami berempat bergerak. Koridor menuju kantor terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu di beberapa titik mati, senter jadi andalan. Saat kami mendekati kantor, bau hangus benar-benar kuat, seperti ada kain terbakar. Bu Rini membuka pintu sedikit, wajahnya pucat. "Pak, itu di dalam toilet kantor ada suara orang nangis." Pak Darto memberi isyarat. Aku dan Bima ikut masuk. Ujang jaga pintu bersama Bu Rini. Kami berjalan pelan menuju toilet. Pintunya setengah terbuka. Dari dalam terdengar suara isak tangis pelan, tersendat, seperti orang kesakitan. Aku menahan napas. Bima mendorong pintu toilet dengan ujung senter. Di dalam, tidak ada siapa-siapa. Tapi cermin di atas wastafel penuh embun, padahal ruangan kering. Di embun itu, ada bekas jari menulis satu kata. Pulang. Aku terdiam. Dadaku makin sesak. Tiba-tiba dari balik bilik toilet paling ujung, terdengar bunyi gedebuk. Seperti ada tubuh jatuh. Bima langsung menyorot senter ke sana. Bilik itu tertutup. Pak Darto maju dan berkata pelan tapi tegas. "Kalau kamu mau ganggu, jangan di sini. Jangan ganggu orang kerja." Isak tangis itu berhenti mendadak. Sunyi. Lalu terdengar satu kalimat. Suara perempuan, serak, seperti tenggorokan terbakar. "Aku belum pulang." Bulu kuduku berdiri. Aku merasa lututku lemas. Pak Darto tidak membuka bilik itu. Dia justru menarik kami mundur pelan. Keluar. Kami keluar dari kantor dengan langkah cepat. Bu Rini hampir menangis. Pak Darto menyuruh dia pulang sekarang juga. Tidak usah lembur. Malam itu terlalu berat. Kami kembali ke pos. Tapi di tengah jalan, saat lewat dekat lorong produksi, aku melihat sesuatu di lantai. Jejak abu lagi. Tapi kali ini jejaknya mengarah ke pos. Dan di ujung jejak itu, tepat di depan pintu pos, ada bekas telapak tangan. Hitam. Seperti tangan yang baru keluar dari api. Aku menatap bekas itu lama. Rasanya seperti pesan. Mereka sudah tahu kami ada di sini. Mereka mulai mendekat. Pak Darto menatap kami bertiga. Malam berikutnya, gangguannya bisa lebih parah. Kamu, Randu, jangan pernah jawab kalau ada yang memanggil namamu dari dalam pabrik. Aku mengangguk, walau jantungku rasanya mau lepas. Karena aku sadar, sampai titik itu, aku belum pernah dengar suara memanggil namaku. Tapi setelah malam kedua ini, aku yakin itu cuma soal waktu. Aku pulang dari shift malam kedua seperti orang habis sakit. Badan panas dingin, kepala berat. Tapi aku tetap berangkat lagi ke pabrik karena aku butuh kerja itu. Aku cuma bawa satu tekad. Malam ini, aku harus lebih kuat. Sebelum berangkat, aku sempat wudhu.
Aku cium kening anakku yang masih bayi, lalu aku pamit sama istriku. Aku bilang, doain aku ya. Istriku cuma mengangguk, tapi matanya jelas khawatir. Di perjalanan menuju Cikarang, aku mencoba menenangkan pikiran. Aku bilang ke diri sendiri, ini cuma gangguan. Aku jangan kalah. Yang penting, aku tidak melanggar aturan. Sampai di pos, suasana sudah tidak santai lagi. Pak Darto duduk diam. Ujang tidak banyak bercanda. Bima malah seperti kurang tidur, matanya cekung. Pak Darto langsung bicara pelan tapi tegas. Malam ini, kamu jangan lepas dari kami. Kalau dengar ada yang manggil, jangan jawab. Jangan nengok kalau panggilannya dari tempat gelap. Aku mengangguk. Ujang menambahkan, suaranya pelan. Kang Randu, mun aya nu nyauran ti jero, tong dibales. Sumpah, tong. Aku paham itu maksudnya. Kalau ada yang memanggil dari dalam, jangan dibalas. Jam 7 lewat, gerbang ditutup lagi. Bunyi besinya tetap sama, tapi entah kenapa, bunyi itu tiap malam seperti makin berat di telinga. Patroli pertama kami lewat area produksi dan kantor. Bu Rini tidak lembur malam itu. Kantor gelap, aman, pintu terkunci. Tapi saat kami melewati lorong kaca, aku masih merasa ada mata yang mengikuti. Jam 10 malam, Pak Darto ngajak kami cek ruang CCTV. Ruangan itu kecil, ada kipas angin, ada meja, dan ada monitor-monitor lama yang menampilkan sudut pabrik. Bima duduk di depan monitor. Ujang berdiri di belakangnya. Aku di samping Pak Darto. Monitor pertama menampilkan gerbang depan. Kosong. Monitor kedua menampilkan parkiran. Kosong. Monitor ketiga menampilkan lorong produksi. Lalu Bima menunjuk monitor lorong produksi itu. Di layar, terlihat ada orang berjalan pelan, pakai seragam pabrik, tapi gerakannya patah-patah, seperti rekaman yang tersendat. Kulitnya gelap, kepala menunduk. Aku membeku. Padahal di luar sana, lorong produksi harusnya kosong. Ujang menelan ludah. Itu siapa, Pak? Pak Darto mendekat, tatapannya keras. Jangan lama-lama lihat. Aku menatap layar lagi. Sosok itu berjalan sampai dekat kamera. Lalu dia berhenti, pelan-pelan wajahnya menghadap ke arah kamera. Dan matanya seperti menatap langsung ke kami. Monitor mendadak bersemut. Krr, krr, layar bergaris. Suara statik keluar dari speaker kecil. Padahal speaker itu biasanya mati. Di sela statik, terdengar suara lirih, serak, seperti tenggorokan kering terbakar. Randu. Aku tidak pernah bilang namaku ke siapapun selain Pak Darto saat awal masuk. Aku juga tidak pakai name tag besar, tapi suara itu memanggil namaku jelas sekali. Aku refleks ingin menjawab, lidahku hampir bergerak. Pak Darto langsung menahan bahuku, kuat. Lalu dia berbisik, aja dijawab, Le. Aku menutup mulut, aku tarik napas pelan. Aku menahan diri sekuat mungkin. Ujang menatap aku, wajahnya pucat. Kang, eta nyaho ngaran anjen. Bima mematikan monitor satu, lalu mematikan monitor yang lain. Ruangan mendadak gelap, cuma lampu kecil yang masih nyala. Pak Darto menyuruh kami keluar dari ruang CCTV. Katanya itu cuma bikin mental drop. Kami kembali patroli. Jam 11 lebih, kami sampai dekat ruang mesin. Pak Darto ingin pastikan panel listrik aman. Begitu pintu ruang mesin dibuka, bau oli dan besi menyambut. Tapi malam itu ada tambahan bau lain. Bau hangus, tipis, tapi jelas. Kami belum sempat masuk jauh, tiba-tiba siren kebakaran berbunyi. Nin, nin, nin. Suara itu memekakkan telinga. Lampu merah di lorong menyala berkelip. Di beberapa titik, alarm kecil ikut bunyi. Aku terpaku. Aku langsung ingat cerita kebakaran dulu. Pak Darto teriak, Bima, cek panel alarm. Ujang, ikut aku ke belakang. Randu, jangan lepas dari Ujang. Kami bergerak cepat. Kami lari ke arah gudang belakang. Lorong-lorong panjang terasa seperti tidak ada ujungnya. Alarm terus meraung. Begitu kami mendekati pintu gudang belakang, udara berubah jadi dingin banget. Bau hangusnya menampar muka. Dan yang bikin kami langsung lemas, pintu gudang itu terbuka sedikit. Padahal, gemboknya tadi sore
Aku lihat masih terpasang. Ujang menahan langkah. Suaranya gemetar. "Kang, pantona kabuka." Aku merapat ke sampingnya. Pak Darto datang dari belakang. Dia mengangkat senter, menyorot celah pintu. Dari dalam gudang, keluar asap tipis. Bukan asap tebal. Asapnya seperti kabut panas bergerak pelan. Alarm masih bunyi, tapi anehnya, tidak ada api, tidak ada cahaya merah dari dalam. Yang ada cuma gelap dan bau gosong. Pak Darto tidak langsung masuk. Dia mengeluarkan kunci ring dan mencoba mendorong pintu sedikit lebih lebar dengan sangat hati-hati. Begitu pintu terbuka, suara alarm mendadak berhenti. Sunyi. Sunyi yang bikin telinga berdenging. Aku menyorot senter ke lantai gudang. Di lantai itu ada jejak kaki abu. Banyak, seperti puluhan orang berjalan. Jejak itu mengarah ke dalam, lalu menghilang di gelap. Lalu terdengar suara. Bukan suara mesin, bukan suara tikus. Suara itu seperti orang batuk. Batuk yang kering dan sakit. Disambung suara napas berat, banyak, seperti beberapa orang bernapas bareng dalam ruangan sempit. Ujang mundur setengah langkah. Aku tahan lengan Ujang supaya tidak jatuh. Pak Darto berbisik, "Kita tidak cari masalah. Kita cuma pastikan tidak ada orang hidup di dalam." Dia melangkah satu kaki ke dalam. Baru satu kaki. Tiba-tiba, dari sisi kanan gudang, terdengar suara geseran benda berat seperti palet ditarik. Senterku menyorot. Aku melihat forklift tua bergerak sendiri. Pelan. Roda depannya berputar. Garpu besinya naik sedikit, lalu turun lagi seperti ada tangan tak terlihat yang sedang memainkan. Ujang menahan napas. Aku bisa dengar giginya beradu pelan. Forklift itu bergerak mengarah ke pintu, seperti mau menutup jalan kami. Pelan, tapi pasti. Pak Darto langsung berkata keras, "Mundur!" Kami mundur cepat, tapi sebelum kami keluar sepenuhnya, pintu gudang mendadak tertutup sendiri dengan hentakan keras. Brak! Aku terpental mundur. Pintu besi bergetar, suaranya bergema kemana-mana. Aku dan Ujang langsung mencoba dorong pintu dari luar. Tidak bergerak. Dari dalam gudang muncul suara rintihan, banyak, seperti orang kesakitan. Lalu suara orang berlari kecil, kakinya seperti menyeret. Dekat, makin dekat. Aku menempelkan telinga ke pintu. Aku dengar jelas. Ada suara kuku menggaruk pintu dari dalam. Kert, kert, kert. Lalu suara serak, seperti mulut terbakar, berbicara pelan, tepat di balik pintu. "Randu, buka." Aku merem melek. Jantungku menghantam dada. Suara itu persis suara dari CCTV tadi. Tanganku refleks ingin memutar gagang pintu. Pak Darto menepis tanganku cepat. "Jangan, itu bukan orang." Aku gemetar. Napasku pendek-pendek. Di saat itu, dari ujung lorong dekat ruang mesin, terdengar tawa berat lagi. Tawa yang aku dengar di malam pertama. Bedanya, sekarang lebih dekat dan lebih jelas. Aku menoleh ke arah gelap. Di sana, di bawah lampu yang berkedip, ada bayangan tinggi besar berdiri. Bahunya lebar, rambutnya seperti jimbal, matanya merah redup. Dia tidak lari. Dia hanya berdiri seperti menonton kami panik. Ujang berbisik, suaranya serak. "Itu yang di ruang mesin." Ujang hampir menangis. "Kang Randu, urang kumaha iya?" Aku tidak bisa jawab. Mulutku kering. Pak Darto berdiri paling depan. Dia menatap bayangan itu tanpa mundur. Lalu dia membaca doa dengan suara jelas. Tidak teriak, tapi tegas. Bayangan itu maju satu langkah. Lampu lorong mati. Gelap. Dalam gelap itu, aku mendengar suara orang-orang dari dalam gudang. Mereka seperti mendorong pintu dari sisi dalam. Pintu bergetar. Duk, duk, duk. Aku menekan punggung ke dinding.
Aku merasa seperti terjebak di antara dua hal. Di depan ada sesuatu yang besar, di belakang ada banyak yang merintih. Pak Darto menyalakan senter lagi. Cahaya kembali. Bayangan besar itu sudah lebih dekat beberapa meter. Aku bisa melihat bentuk tubuhnya. Kukunya panjang, dadanya naik turun seperti sedang marah. Lalu dia mengeluarkan suara rendah. Pergi atau ikut terbakar. Pak Darto tidak mundur. Dia menunjuk ke arah pos seolah menyuruh kami mundur pelan-pelan. Aku dan Ujang bergerak pelan. Bima ikut di samping. Tapi saat kami mundur, dari dalam gudang terdengar teriakan pendek, seperti orang yang dibakar hidup-hidup. Sekejap saja, tapi cukup bikin lututku lemas. Dan pintu gudang tiba-tiba terbuka sedikit. Ada celah kecil. Dari celah itu keluar tangan hitam. Kulitnya seperti arang retak. Kukunya pendek, tapi penuh darah kering. Tangan itu meraba-raba udara, seperti mencari pegangan. Aku menahan teriak. Ujang memegang lenganku kuat sekali. Pak Darto memukul pintu dengan kunci ring. "Tutup!" teriaknya. Bima dorong pintu sampai menutup rapat lagi. Lalu Pak Darto mengunci gemboknya cepat, dengan tangan yang tetap tegas walau situasinya gila. Begitu gembok terkunci, siren kebakaran berbunyi lagi sebentar, lalu mati total. Lampu-lampu kembali normal. Bayangan besar itu hilang seperti tidak pernah ada. Lorong menjadi sepi. Kami bertiga berdiri terengah-engah. Keringatku dingin, dadaku sakit. Pak Darto menatap kami satu persatu. Lalu dia berkata, "Kalian lihat sendiri kan, mereka bukan cuma lewat. Mereka bisa nyentuh benda, bisa mainin pintu, bisa panggil nama." Aku mengangguk lemah. Ujang duduk di lantai, punggungnya ke dinding. Dia memegang kepalanya. "Kang, iya mah lain gangguan biasa." Bima menatap ke arah gudang belakang. "Kenapa gudang itu selalu jadi pusatnya, Pak?" Pak Darto diam sebentar, lalu jawab pelan. "Karena di situ tempat mereka berhenti. Banyak yang tidak sempat keluar, dan ada yang menjaga supaya mereka tidak pergi." Setelah itu, kami balik ke pos tanpa banyak bicara. Malam itu terasa panjang dan berat. Tapi aku tidak lagi menyangkal. Aku tidak bisa pura-pura ini cuma imajinasi. Aku juga sadar, suara yang memanggil namaku tidak akan berhenti di situ. Karena malam berikutnya, Pak Darto bilang kami harus melakukan satu hal yang paling aku takuti sejak awal. Kami harus masuk lebih dalam ke area belakang, mencari sumber bunyi alarm, dan memastikan apa yang sebenarnya masih aktif di gudang itu. Ucapan Pak Darto malam itu terus terngiang di kepalaku. Kalau mau aman, kami harus tahu apa yang sebenarnya aktif di gudang belakang. Aku tidak suka ide itu. Tapi aku juga tidak mau tiap malam dikejar rasa takut tanpa tahu batasnya. Sore sebelum shift dimulai, Pak Darto sengaja datang lebih awal. Dia menghubungi bagian maintenance, minta data panel alarm kebakaran. Dia juga minta kunci akses beberapa pintu belakang, yang biasanya cuma dipegang teknisi. Aku lihat Pak Darto bukan tipe orang nekat. Dia justru tipe yang kalau melakukan sesuatu, sudah dihitung dulu. Saat kami kumpul di pos, Pak Darto bicara pelan tapi jelas. "Kita bukan mau nantang, kita cuma mau pastikan alarm itu tidak dipermainkan lagi. Kalau ada pintu kebuka, kita kunci. Kalau ada saklar rusak, kita matikan. Fokus kerja." Bima mengangguk. Ujang menelan ludah, tapi tetap ikut. Jam 7 malam, gerbang ditutup. Kami berempat bergerak ke belakang dengan rute yang lebih terang dulu. Senter, HT, dan buku cek dibawa lengkap. Pak Darto juga bawa air mineral, katanya untuk jaga-jaga. Kami sampai di lorong menuju gudang belakang. Di titik itu, udara langsung berubah dingin. Bau hangus tipis muncul lagi, seperti menempel di tembok. Pak Darto menyuruh kami berhenti sebentar. Dia menatap kami satu persatu. Kalau nanti ada yang dengar teriakan, dengar suara minta tolong, jangan spontan lari masuk sendirian. Pegang aturan, selalu berdua, jangan pisah. Aku mengangguk, walau tenggorokanku terasa kencang. Kami mendekati pintu gudang. Gembok masih terpasang, pintu rapat, tidak ada celah.
Itu sedikit bikin lega. Lalu Bima menunjuk ke atas, ke arah kamera CCTV yang menghadap gudang. Lampunya mati, seperti tidak ada daya. Ini harusnya nyala, kata Bima. Pak Darto menghela napas. Berarti benar, ada yang mainin listrik di area sini. Kami lanjut ke ruang panel alarm kebakaran yang letaknya tidak jauh dari gudang. Ruangan kecil, pintunya besi. Pak Darto buka dengan kunci. Begitu pintu terbuka, bau kabel dan debu menyambut. Di dalam ada panel alarm tua. Lampu indikatornya menyala, tapi redup. Ada beberapa saklar manual, ada tombol reset, dan ada catatan maintenance yang ditempel di dinding. Pak Darto minta Bima cek panel. Bima paham dasar listrik, karena dulu pernah kerja di bengkel. Bima jongkok di depan panel. Dia menatap lama. Lalu dia berkata, "Pak, ini ada jalur yang kayaknya korslet sering. Tapi anehnya, sekrupnya longgar seperti sering dibuka." Ujang mendekat pelan. "Siapa yang suka buka?" Pak Darto menjawab singkat, "Itu yang mau kita cari. Bisa orang, bisa juga bukan orang." Aku menelan ludah. Bima mencoba mengencangkan sekrup. Saat obengnya menyentuh bagian bawah panel, terdengar bunyi ting kecil, seperti logam ketuk logam. Dan saat itu juga, dari luar ruangan, terdengar bunyi langkah kaki cepat, lari kecil, banyak, seperti rombongan orang berlarian di lorong. Ujang langsung menoleh ke pintu. Wajahnya pucat. "Itu siapa?" Aku pegang hati. "Pak Darto, ada orang lari di luar." Pak Darto mematikan senter sejenak, lalu menyalakan lagi, seolah memastikan ini nyata. Langkah kaki itu makin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu ruangan panel. Hening. Tiba-tiba, pintu bergetar, pelan, seperti ada yang menyandarkan badan di luar. Lalu terdengar suara batu kering, serak, seperti paru-paru yang sudah rusak. Aku merinding. Bima berhenti bergerak. Ujang menutup mulutnya. Pak Darto berdiri, lalu berkata tegas ke arah pintu. "Kalau kamu bukan orang jaga, jangan ganggu." Balasan dari luar bukan kata-kata. Yang terdengar justru bunyi kuku menggaruk besi. Pelan, tapi jelas. Aku menatap Pak Darto. Pak Darto memberi isyarat dengan tangannya. Suruh kami tetap di dalam, jangan buka pintu. Garukan itu berhenti. Lalu terdengar suara nafas, dekat sekali, seperti mulut ada di sela pintu. Dan siren kebakaran yang kemarin berbunyi, mendadak hidup lagi. "Nin, nin, nin." Lampu indikator panel langsung berubah. Semua menyala bersamaan. Bima refleks menekan tombol reset. Tidak berhenti. Pak Darto teriak, "Bima, cabut jalur utama yang ke belakang, yang ini." Bima bergerak cepat. Dia membuka cover kecil, lalu memutus salah satu jalur. Tangannya gemetar, tapi dia berani. Begitu jalur itu putus, siren berhenti mendadak. Sunyi lagi. Tapi sunyi itu cuma sebentar, karena dari luar tiba-tiba terdengar suara lain. Suara api, seperti kayu terbakar. Fus, fus. Padahal jelas tidak ada api. Aku mulai mencium bau hangus yang kuat, seperti kebakaran beneran. Ujang panik. "Pak, baunya kuat banget." Pak Darto membuka pintu sedikit, hanya untuk mengintip. Aku ikut menyorot senter dari belakangnya. Di lorong, tidak ada api. Tapi di ujung lorong, arah menuju gudang, terlihat kabut tipis yang bergerak seperti asap. Di balik asap itu, ada bayangan-bayangan manusia. Mereka berdiri berderet, seragam pabrik. Tubuhnya hitam gosong. Ada yang kepalanya miring seperti patah. Ada yang tangannya menggenggam sesuatu seperti kotak sepatu, tapi kotaknya hangus. Salah satu dari mereka mengangkat wajah. Matanya kosong,
tapi terlihat seperti basah. Mulutnya membuka dan suara keluar lirih seperti minta diakui. Panas. Aku mundur satu langkah. Hujan hampir jatuh. Bima menahan dinding. Pak Darto menutup pintu lagi. Dia menatap kami. Kita tidak kejar mereka. Kita tetap fokus. Kita matikan sumbernya, katanya. Kami kembali ke panel. Pak Darto memutuskan malam ini cukup sampai di sini. Jalur sirene belakang sudah diputus. Setidaknya alarm tidak akan mengamuk lagi. Kami keluar ruangan panel dengan langkah hati-hati. Lorong masih dingin. Bau hangus masih ada, tapi lebih tipis. Saat berjalan kembali ke pos, kami melewati dekat ruang mesin. Pak Darto ingin mengecek satu hal. Dia merasa gangguan besar selalu muncul dari sana. Begitu pintu ruang mesin dibuka, suara dengung mesin terdengar pelan. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Di dalam, lampu menyala normal. Mesin-mesin diam. Tapi di tengah ruangan, tepat di lantai, ada satu lingkaran bekas hitam seperti jelaga. Seperti sesuatu pernah duduk lama di situ. Bima berbisik, "Ini baru, Pak. Kemarin tidak ada." Aku menahan napas. Ujang menunjuk ke sudut ruangan, dekat kompresor. Ada bekas goresan di besi, panjang-panjang, seperti bekas kuku diseret. Pak Darto menutup mata sebentar, lalu berbisik doa. Setelah itu dia menatap kami. Yang besar itu tidak suka kalau kita ganggu area belakang. Dia seperti penjaga. Malam ini kita tidak lama-lama. Kami keluar. Baru 2 langkah dari pintu ruang mesin, tiba-tiba terdengar suara dari dalam ruangan. Pelan tapi jelas. Itu suara istriku. "Mas, pulang. Aku takut." Tubuhku langsung kaku. Itu bukan suara mirip. Itu sama. Cara bicara, napas, bahkan jedanya. Ujang menahan lenganku keras. Dia berbisik cepat. "Kang, ulah." Pak Darto menatapku tajam. "Jangan menoleh." Aku menutup mata. Aku baca doa pelan, sekuat yang aku bisa. Aku tahan air mata yang hampir keluar. Karena di momen itu, aku sadar mereka bisa pakai apa saja untuk menjatuhkan aku. Suara itu berubah, jadi lebih serak, lebih berat. "Randu, masuk." Aku tidak jawab. Aku tidak menoleh. Kami berjalan cepat ke pos. Begitu sampai, aku duduk dan napasku tersengal-sengal. Tanganku dingin seperti es. Pak Darto menatap kami bertiga. Suaranya pelan tapi tegas. "Malam besok, kita harus bereskan satu hal. Kita tidak bisa cuma putus kabel. Kita harus minta izin manajemen dan panggil orang yang paham doa khusus. Kalau tidak, Randu bisa jadi sasaran utama terus." Aku menelan ludah. Aku paham maksudnya. Dan jujur, aku juga tahu, aku tidak akan kuat kalau ini dibiarkan berlarut-larut. Siang sebelum shift, Pak Darto akhirnya bicara ke kepala keamanan. Dia jelaskan soal alarm yang hidup sendiri, CCTV yang kacau, dan kondisi gudang belakang yang berbahaya untuk patroli. Anehnya, kepala keamanan tidak kaget. Wajahnya seperti orang yang sudah lama menahan sesuatu. Dia cuma bilang, "Saya kasih izin, tapi jangan bikin heboh. Jangan sampai karyawan siang tahu." Sore itu Pak Darto menghubungi seorang ustadz yang tinggal tidak jauh dari area pabrik. Ustadz itu bukan orang yang suka pamer. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang. Dia datang sekitar jam 8 malam, ditemani satu orang yang lebih muda, mungkin muridnya. Begitu ustadz itu masuk pos, suasana seperti sedikit lebih ringan. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya ada pegangan. Pak Darto menjelaskan singkat. Ustadz itu mendengarkan tanpa memotong.
Setelah itu, dia meminta kami siapkan air minum dan kalau bisa air untuk dibasuhkan. Dia juga meminta kami jangan bicara kasar, jangan menantang, dan jangan panik. Ustadz itu lalu berkata pelan, "Kita mulai dari pos. Ini tempat kalian berlindung. Kalau tempat ini diganggu, mental kalian runtuh." Kami duduk. Ustadz mulai membaca ayat-ayat dengan suara jelas. Tidak teriak, tidak dibuat-buat, tapi terasa tegas. Awalnya biasa saja. Lalu kipas angin pos yang tadi berputar pelan mendadak berhenti. Lampu pos berkedip 1 kali dan suhu ruangan turun. Aku merinding. Ujang menatap aku, bibirnya gemetar. Dia berbisik pelan, "Kang, asa tiis bisan." Ustadz tidak berhenti. Dia lanjut membaca. Beberapa menit kemudian, suara ketukan terdengar dari jendela pos. Tok, tok, tok. Pelan, tapi teratur. Padahal di luar gelap, halaman kosong. Ustadz menoleh sebentar ke arah jendela, lalu kembali fokus. Ketukan itu berubah jadi garukan. Pelan, panjang, seperti kuku lewat kaca. Aku ingin menutup telinga, tapi aku tahan. Pak Darto duduk paling dekat pintu, tangannya memegang tasbih, wajahnya tegang tapi tidak goyah. Ustadz berhenti sejenak lalu berkata kepada kami, "Setelah ini kita ke belakang, tapi ingat, kalian jangan ikut emosi." Kami bergerak sekitar jam 10 malam. Ustadz berjalan di depan, membawa air yang sudah dibacakan doa. Kami berempat mengikutinya. Ustadz muda di belakang membawa tas kecil. Kami melewati lorong produksi. Di kaca besar, aku sempat melihat pantulan sesuatu berdiri jauh di belakang kami. Tapi aku tidak berani menatap lama. Sampai dekat gudang belakang, udara kembali dingin. Bau hangus tipis muncul. Pintu gudang masih terkunci dengan gembok. Ustadz berdiri di depan pintu. Dia menempelkan tangan ke besi pintu, lalu membaca pelan. Tiba-tiba, dari dalam gudang terdengar suara rintihan. Banyak. Seperti orang menahan sakit bertahun-tahun. Ujang memegang lenganku kuat. "Kang, dengar tuh?" Aku mengangguk pelan. Ustadz berkata, suaranya tetap tenang. "Mereka minta didoakan, tapi ada yang menahan." Pak Darto membuka gembok dengan tangan gemetar, tapi tetap jalan. Pintu gudang dibuka perlahan. Begitu pintu terbuka, bau hangus menyengat. Aku hampir muntah. Asap tipis seperti kabut keluar pelan. Ustadz melangkah 1 langkah masuk. Dia tidak jauh-jauh, hanya di ambang pintu. Di lantai gudang, jejak abu terlihat lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Jejak itu seperti membentuk jalur menuju bagian tengah. Lalu suara batuk serak muncul dari dalam, disusul suara orang menangis pelan. Ustadz mengangkat suaranya sedikit, membaca doa untuk orang yang sudah meninggal, memohon ampunan dan ketenangan. Dia juga menyebut, kalau memang ada yang wafat di sini, kami minta izin untuk mendoakan, bukan untuk mengusik. Saat doa itu berjalan, aku melihat dari sudut mata. Di sisi kanan gudang, dekat tumpukan rak besi, ada sosok berdiri. Seragam pabriknya hangus, kulitnya hitam. Dia menatap Ustadz, lalu menunduk pelan, seperti orang yang lelah. Di belakangnya, muncul 2 sosok lain. Salah satunya perempuan, rambutnya seperti lengket, dan bajunya terbakar di bagian bawah. Mereka tidak mendekat, mereka hanya berdiri, seperti menunggu. Ustadz terus membaca, lalu ia memercikkan air yang dibawanya ke lantai gudang. Pelan-pelan, membentuk garis di ambang pintu. Beberapa detik kemudian, terdengar suara tawa berat dari arah ruang mesin. Suara itu jelas sekali, lebih dekat dari yang pernah aku dengar. Lampu sorot di luar gudang berkedip. Angin mendadak kencang. Pintu gudang bergetar, seperti ada yang mendorong dari dalam. Tapi bukan korban-korban itu. Dorongannya berat, seperti tenaga besar. Bima berbisik, "Dia datang." Aku menoleh ke arah lorong mesin. Di sana, di tengah gelap, muncul sosok tinggi besar, bahunya lebar,
Kukunya panjang, matanya merah redup. Dia berjalan pelan, tapi setiap langkahnya terasa berat, seperti membuat udara ikut turun. Ujang gemetar, dia berbisik cepat. Astagfirullah. Pak Darto berdiri sedikit maju, menahan kami supaya tidak mundur berantakan. Ustadz tetap di depan gudang, tapi kini suaranya lebih tegas. Bacaan doanya tidak putus. Sosok besar itu berhenti beberapa meter dari kami. Lalu dia mengeluarkan suara rendah, seperti marah. Ini wilayahku. Ustadz menjawab singkat, tanpa emosi. Wilayah ini milik Allah. Kalian tidak berhak menahan orang yang sudah meninggal. Sosok itu tertawa lagi kasar. Lampu sorot mati sesaat. Gelap menekan. Aku merasakan telingaku berdenging. Lalu terdengar jeritan dari dalam gudang, seperti api menyala sebentar. Bau hangus makin kuat. Aku menahan napas. Lututku lemas. Tapi aku tetap berdiri, karena aku tahu kalau aku jatuh, aku bisa kacau. Ustadz muda membaca doa dengan suara cepat tapi jelas. Ustadz utama memercikan air ke arah lorong, ke arah sosok besar itu. Saat air itu memercik, sosok besar itu mundur satu langkah. Lalu dia menggeram. Aku melihat sesuatu yang bikin bulu kudukku berdiri. Di belakang sosok besar itu, ada bayangan lain. Bayangan manusia-manusia gosong. Mereka berdiri berderet, seperti memandang sosok besar itu dengan takut, tapi juga dengan marah yang tertahan. Ustadz mengangkat suaranya lagi, membaca doa untuk melepas ikatan dan memohon ketenangan bagi yang menjadi korban. Tiba-tiba, pintu gudang bergerak sendiri, seperti mau menutup. Pak Darto refleks menahan pintu dengan bahunya. Bima ikut menahan. Aku dan Ujang membantu. Pintu itu terasa berat, seperti didorong dari dua arah. Ustadz berkata cepat, "Tahan, jangan biarkan tertutup." Aku menggertakkan gigi. Tanganku sakit, tapi aku tahan. Di tengah dorong-mendorong itu, sosok besar itu maju cepat satu langkah, lalu mengangkat tangannya seperti mau menyambar. Aku menutup mata refleks, tapi sebelum tangannya sampai, terdengar suara azan dari kejauhan. Masih samar, tapi jelas. Mungkin dari musola kecil di sekitar pabrik, karena sudah mendekati waktu subuh. Allahu Akbar. Sosok besar itu seperti tersentak. Dia berhenti, matanya menyipit, napasnya berat. Ustadz tidak menyia-nyiakan momen. Dia membaca lebih tegas, lalu memercikan air lagi, kali ini ke tanah di depan sosok itu. Sosok besar itu mundur 2 langkah, tawa beratnya hilang. Dia menggeram pelan, lalu bayangannya memudar, seperti ditarik gelap. Di saat yang sama, sosok-sosok gosong di belakangnya perlahan menunduk. Aku melihat salah satu dari mereka, perempuan, seperti mengangkat tangan sebentar, lalu menghilang perlahan, satu persatu, seperti kabut yang menipis. Bau hangus juga pelan-pelan berkurang. Pintu gudang yang tadinya seperti didorong, mendadak ringan. Kami bisa menutupnya pelan, tanpa perlawanan. Ustadz menyuruh Pak Darto mengunci kembali gemboknya. Setelah terkunci, Ustadz menempelkan tangannya ke pintu, membaca doa penutup. Saat semua selesai, kami berjalan kembali ke pos. Langkah kami lemah, tapi rasanya seperti baru keluar dari tekanan besar. Di pos, Ustadz menatap aku. "Kamu yang paling sering dipanggil ya?" Aku mengangguk. Ustadz berkata, "Karena kamu baru dan kamu sempat ragu. Mereka suka orang yang ragu. Tapi kamu sudah menahan diri. Itu yang menyelamatkan kamu." Pak Darto mengucapkan terima kasih. Ujang dan Bima juga. Ustadz hanya mengangguk, lalu berpesan, "Kalau manajemen punya hati, mereka harus bikin doa bersama untuk para korban. Bukan cuma demi bisnis, tapi demi tanggung jawab. Kalau tempat tragedi ditutup rapat tanpa doa, gangguan biasanya panjang." Subuh itu, saat aku pulang, aku merasa badan remuk, tapi dadaku lebih lega daripada malam-malam sebelumnya. Aku tahu
Masalah itu tidak langsung hilang total, tapi setidaknya ada batas yang sudah dipasang. Ada doa yang sudah dikirim. Ada keberanian yang akhirnya tumbuh, bukan karena sok kuat, tapi karena sadar harus bersandar pada Tuhan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mengajukan pindah ke shift siang. Manajemen mengizinkan. Aku tidak malu mengaku, aku tidak sanggup jaga malam lagi di area belakang. Pak Darto tetap bertahan sampai pensiun. Ujang akhirnya keluar setahun kemudian. Bima masih kerja, tapi katanya tidak pernah lagi melihat gudang terbuka sendiri seperti malam itu. Aku sendiri, sampai sekarang, kalau mencium bau hangus tiba-tiba di tempat sepi, kepalaku langsung mengingat Cikarang tahun 2005 dan suara yang memanggil namaku dari layar CCTV. Dari semua yang aku alami, aku belajar satu hal yang paling penting. Di tempat kerja, kita bukan cuma berhadapan dengan tugas dan jam kerja. Kadang ada sejarah yang tidak selesai. Ada tragedi yang ditutup rapat, lalu meninggalkan luka. Kalau manusia lupa mendoakan, lupa menghargai nyawa yang pernah hilang, biasanya ada cara lain yang membuat kita diingatkan. Aku bersyukur Allah masih melindungi aku. Aku masih bisa pulang, masih bisa memeluk istri dan anakku. Semoga siapapun yang pernah jadi korban kebakaran di sana, Allah ampuni dosanya. Allah lapangkan kuburnya, dan Allah berikan ketenangan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu punya pengalaman jaga malam, atau pernah ngalamin hal yang bikin merinding di tempat kerja, tulis aja di komentar. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan like dan subscribe, supaya aku semangat berbagi kisah-kisah berikutnya.